Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Batang, dimanapun anak-anakku berada, semoga kita semuanya selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikaruniai kekuatan, keistiqomahan kita dalam hak kita, dalam kewajiban kita sebagai siswa, sebagai santri untuk thalabul ilmi, yang mana kita diwajibkan untuk thalabul ilmi tidak hanya di dunia saja, tidak hanya nanti kelak ketika kita meninggal saja, tetapi sudah dimulai dari dalam kandungan. Oleh karena itu, anak-anakku harus tetap semangat walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, ya. Yang saya harapkan anak-anak jangan sampai semangatnya pudar, semangatnya hilang, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi masih bisa kita berjumpa secara daring, secara online yang saat ini sedang kita laksanakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan izin Allah, dengan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung nilai dan jumlahnya. Kita bisa dipertemukan, bisa diperjumpakan, bisa disilaturahimkan walaupun masih terbatas oleh jarak, ya. Semoga kita selalu dikaruniai Allah, dijadikan Allah sebagai hamba yang selalu dan pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita bisa diperjumpakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjumpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku dimanapun berada, seperti biasanya sebelum anak-anak menyimak video ini, yang saya harapkan anak-anak sudah mengambil air wudhu dan mempersiapkan Al-Qur'annya ataupun buku paket yang sudah saya share, ya, ataupun melalui aplikasi Al-Qur'an atau apalah, ya. Nanti kita akan membahas tentang kaitannya ilmu pengetahuan, ya. Nanti anak-anak mohon untuk mempersiapkan, yaitu Qur'annya dibuka Qur'an surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 122, surat At-Taubah ayat 122, sampun. Yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nggih. Dibuka dan nanti ada hadisnya. Kita nanti bersama-sama membaca dan menyimaknya. Oke. Selanjutnya anak-anakku, kami mohon untuk sambil meresum, ya, sambil meresum di buku tulisnya, yang nantinya ketika sudah normal, amin, semoga segera, ya, nanti akan saya cek, gitu ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk absen, ya. Selanjutnya untuk memastikan anak-anak sudah menyimak video ini, saya harapkan bisa komen, ya, di kolom komen video ini dengan menyertakan nama dan kelasnya, nama lengkap dan kelas, nama lengkap spasi kelas, biar saya bisa memastikan anak-anak yang sudah menyimak dan yang belum. Oke anak-anakku, mari kita baca bersama-sama Quran surat At-Taubah ayat 122. Are you ready? Sudah siap? Ayo, kalau sudah siap kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu liyangfiru kafah, semuanya pergi kemana? Ke medan perang. Jadi tidak semuanya, tidak harus semuanya orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang. Ya, karena pada dasarnya ke medan perang ataupun jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah apa? Jika sudah ada yang mewakili, ya maka gugur, kewajiban kita. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Ya. Mengapa demikian? Karena yang sebagian dari golongan yang tidak ikut itu, dari orang mukmin yang tidak ikut perang itu, diharapkan apa? Diharapkan bisa memperdalam pengetahuan agamanya. Jadi yang diharapkan apa? Diharapkan di samping ada peperangan ataupun jihad fisabilillah ataupun ikut medan perang. Tapi ingat anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bersama arti jihad, ya. Arti jihad zamannya Kanjeng Nabi dengan zaman sekarang itu kalau bisa jangan disamakan, ya. Kalau dulu iya di zamannya Kanjeng Nabi jihad kita memegang pedang, naik unta ataupun naik kuda sambil takbir la ilaha illallah, terus sambil memerangi para yang menentang Islam sehingga diperangi ding, seperti itu. Akan tetapi jihad saat ini bukanlah seperti itu. Lebih-lebih yang terbaik apa? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang terpenting jihad yang besar adalah apa? Jihad melawan hawa nafsu kita. Lebih-lebih mohon maaf anak-anak, di di masa-masa pandemi seperti ini, jihad kita apa? Jihad kita adalah melawan rasa malas kita anak-anak. Iya toh? Seperti mohon maaf, pagi hari ketika mohon maaf di grup kelas, wali kelas sudah menginstruksikan, ayo absen. Palingan anak-anak, ya semoga tidak lah. Ya, palingan ya belum mandi, masih di kamar, hanya megang HP, terus absen, lanjut tidur lagi. Itu kalau di sana. Kalau di sini ya di MA Man Batang ini siswa-siswanya ya enggak, otomatis seperti biasa. Jam 6, jam setengah 7 sudah siap, ready, mandi, pakai seragam, siap untuk menerima KBM online. Ya, saya yakin anak-anak. Ya. Jadi seperti itu, ya, yang diharapkan jihadnya itu adalah apa? Jihad itu adalah melawan hawa nafsu kita, melawan tabiat yang negatif, melawan kenegatifan yang ada pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar jihad, ya. Lebih-lebih mohon maaf ketika kita ada yang memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, contoh aja lah ketika subuh ataupun menjelang sholat orang tua kita puji ataupun sering mengingatkan kita. Lah kalau kita kok mampu melawan kemalasan kita, melawan kesibukan kita, melawan PW kita ataupun mager kita lawan untuk mematuhi perintah Gusti Allah dan tadi yang diperintahkan oleh orang tua untuk sholat, yaitu namanya jihad juga, dan jihad yang lainnya, ya. Bukan berarti saat ini, mohon maaf, yang terjadi saat ini itu adalah salah penafsiran. Seperti mohon maaf yang terjadi ada yang melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Mereka telah terdoktrin, telah tercuci otaknya
Mohon maaf itu berasal dari apa? Berasal dari dangkalnya ilmu pengetahuan, dan mohon maaf lagi karena salahnya milik guru. Sehingga apa? Seperti gelas yang kosong yang siap untuk diisi apapun. Ketika mohon maaf keimanan kita tidak kuat, keilmuan kita tidak memadai, gelas yang kosong tadi itu diisi apa? Diisi oleh doktrin-doktrin yang mana apa? Yang diisi dengan aliran-aliran yang radikal, yang ya, jangan seperti itu ya. Nah makanya ayo di zaman-zaman sekarang kita harus pintar-pintar dalam memaknai dan mengimplementasikan arti dari jihad anak-anak. Nah kalau jihad kita selaku santri siswa itu seperti apa? Ya jihadnya mulai dari ikut thalabul ilmi, ya belajar, mengerjakan tugas, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita jihad anak-anak. Jihadnya orang tua bapak, bagaimana jihadnya bapak yang mulai pagi berangkat menafkah, mencari nafkah, bekerja, mencari uang, itu jihadnya orang tua. Jihadnya pedagang seperti apa? Mulai berangkat berdagang, dagang dengan cara yang baik, tidak curang, tidak menambah ataupun mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Itu jihad anak-anak. Ya, ya jadi diartikanlah kata jihad dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan salah penafsiran jihad. Adakah di antara anak-anakku yang di sini rela ketika mohon maaf salah pengertian jihad sehingga kalian ikut-ikutan untuk membunuh diri? Naudzubillah, jangan sampai. Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu merangkul, Islam itu teduh, Islam itu damai, Islam itu cinta, persatuan, tidak radikal, tidak anarkis. Mana ya. Wal yundiru qaumahum idza raja'u. Tadi yang tidak ikut ke medan perang yang diharapkan bisa memperdalam ilmu agama. Lah ketika wal yundiru qaumahum idza raja'u, kaum ataupun golongan yang tadi ikut perang, ikut ke medan perang, terus yang yang tidak ikut tadi memperdalam, sehingga bisa menularkan, bisa menyampaikan ilmu agama kepada yang tadi ikut perang, ya. Ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri, ya. Dari surat ini, dari surat At-Taubah ayat 122, ya, anak-anak sambil menyimak buku paketnya enggak apa-apa, ya. Ayat ini merupakan isyarat tentang wajibnya mendalami ataupun mencari ilmu, ya, yang bersedia mengajarkan di tempat-tempat pemukiman ataupun serta pemahaman orang lain kepada agama yang telah dipelajarinya, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama dengan cara yang umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin, ya. Seperti itu anak-anak, ya. Banyak sekali mohon maaf pahala bagi orang-orang yang berilmu itu luar biasa, ya. Yang namanya orang-orang yang berilmu dengan orang mohon maaf bodoh itu tetap berbeda, ya. Naumul alimu khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadatul jahili, ya, ibadahnya orang bodoh. Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang bodoh itu beribadah tidak dengan ilmu. Kenapa kok lebih baik tidurnya orang berilmu? Karena orang-orang yang berilmu ketika mau tidur pasti diniati untuk ibadah. Sedangkan mohon maaf, sudah kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita mengamalkan sesuatu kok tanpa ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima, ditolak. Jadi mohon maaf anak-anak, ketika kita beribadah harus diiringi, kita harus mengetahui ilmunya anak-anak. Nah ini pentingnya, ya, pentingnya pentingnya ilmu agama. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu ataupun mencari ilmu, ya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ya. Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman
sanakallahu bihi tariqam min turuqil jannah. Barang siapa yang mau meniti, yang mau melaksanakan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah orang yang mencari ilmu itu menuju salakallahu min turuqil jannah, maka Allah akan mempermudah menuju jalan-jalannya surganya Allah. Luar biasa ya. Bahkan mohon maaf, wa innal malaikata lan sak temene para malaikat, sesungguhnya para malaikat itu apa, latadau ajnihataha ya ridho li talibil ilmi, bahwasanya para malaikat itu ridho kepada orang-orang yang berilmu dengan apa? Dengan mengepakkan sayapnya, memberikan keteduhan kepada orang-orang yang berilmu. Anak-anak, nanti ketika di padang mahsyar yang katanya matahari itu berada di atas ubun-ubun kita, ya nanti apa? Pada saat itu malaikat akan memberikan keteduhan dengan cara mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Apalagi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil jawfil ma'i ya. Jadi semua makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan hewan-hewan, binatang, ikan-ikan, jenis ikan yang ada di dasar lautan ikut memohonkan ampun la yastaghfiru ya. Lahu gak duwe wong sing mau mencari ilmu. Jadi mohon maaf anak-anak, ini keistimewaannya luar biasa. Jadi orang-orang ketika orang itu mau mencari ilmu ataupun dia kok pinter alim, maka pada saat itu sedang dimohonkan ampun oleh seluruh makhluknya Allah yang ada di muka bumi ataupun di langit ya. Bahkan hewan-hewan, binatang-binatang, bahkan ikan yang ada di dasar lautan pun ikut memohonkan ampun jaluk ke ngapura atas dosa-dosa orang yang alim kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa betul. Luar biasa. Makanya ayo jangan sungkan-sungkan untuk menuntut ilmu. Yang penting anak-anak, satu, harus cari guru yang benar. Ya, sanadnya jelas. Gurunya mencontohkan akhlakul karimah, ya, insya Allah anak-anak tidak salah dalam mencari ilmu. Dan mohon maaf ketika anak-anak kok berguru melalui sosial media, anak-anak harus pintar-pintar dalam memilih ya siapa yang menyampaikannya, ya, bukan dalam rangka membedakan, yang ditakutkan nanti kalau salah, ya. Tetap semangat dalam thalabul ilmi. Dan masih banyak keistimewaan-keistimewaannya bagi orang-orang yang alim ya. Jadi dari surat At-Taubah ayat 122 ini ya, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang mencari ilmu itu bahkan bisa disamakan pahalanya seperti kita ikut di medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu milih mana anak-anak? Saya yakin anak-anakku semuanya pasti akan lebih memilih untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, gitu ya. Karena ilmu itu adalah untuk memanusiakan diri kita, untuk memanusiakan manusia. Ya, jangan bosan untuk mencari ilmu. Tanamkan pada mindset kalian, pada pemikiran kalian, satu hari harus bertambah ilmu, minimal satu ilmu. Begitu anak-anak. Okay? Itu surat At-Taubah ayat 122. Sekarang surat Ali Imran 190 191. Sudah anak-anak? Mohon maaf, saya juga ini belum punya buku paketnya ya, masih dalam bentuk aplikasi ini anak-anak di HP. Sampun, kalau sudah mari kita baca bersama-sama surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Anak-anakku semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan, inna fi khalqi, sak temene ing dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, pergantian antara malam dan siang dan kebalikannya malam dan siang dan malam, la ayatil liulil albab, ya, itu semuanya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Ya, jadi di dalam surat ini pun Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayatnya Allah. Mungkin pernah saya sampaikan, jadi ayatnya Allah itu jenisnya ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah ayat Qur'aniyah atau ayat qauliyah. Ayat Qur'aniyah ataupun ayat qauliyah, ya. Yang kedua adalah ayat kauniyah, anak-anak. Ayat apa? Ayat kauniyah. Ayat qauliyah ataupun Qur'aniyah itu adalah apa? Ayat-ayat yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang merupakan firman-Nya Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Lah kalau ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang berupa kejadian alam. Lah kita diperintahkan untuk iqra, anak-anak, untuk membaca ayatnya Allah. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dan dianjurkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah, ya, apa, kejadian-kejadian alam itu yang merupakan ayat kauniyah itu yang seperti apa? Ya, yang tadi disampaikan di dalam surat ini, Ali Imran ini. Apa? Dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam dan lain sebagainya. Ini ayat-ayatnya Allah. Nah, ya. Ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauliyah, ayo dibaca. Walaupun mohon maaf kita belum tahu artinya, kita tidak tahu artinya, tapi kita jangan sampai berhenti untuk membaca Al-Qur'an. Sedikit tidak apa-apa, anak-anak. Yang penting istiqomah, dibaca. Ya, jangan sampai mohon maaf ketika nanti masa tua kamu menyesal. Orang iso maca Al-Qur'an, jangan sampai demikian, anak-anak. Saya yakin anak-anakku semuanya, satu, mengharapkan kelak keturunannya itu bisa membaca Al-Qur'an, dan ketika mohon maaf meninggal dunia, anak-anak, ya, yang nantinya akan jadi orang tua, kalian akan menjadi orang tua, ya. Terus suatu saat kamu punya keturunan dan suatu saat waktunya kamu dipanggil oleh Allah meninggal dunia, saya yakin semuanya yang menyaksikan video ini mengharapkan anak-anaknya pun mendoakan kepada kita selaku orang tuanya, ya atau tidak? Kalau anak-anak ingin seperti itu, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka mulai sekarang ayo usaha. Usahanya apa? Ya kita juga harus giat anggone membaca Al-Qur'an, anak-anak. Oke? Dibaca. Walaupun mohon maaf setiap hari 5 ayat, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Terus. Seperti itu. Oke? Ya, istiqomahlah dalam baca Al-Qur'an. Kalau saya tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Silakan baca. Jangan sampai berhenti untuk membaca Al-Qur'an.
lebih-lebih dan lebih baik lagi memahami ilmu-ilmu tajwidnya, ilmu-ilmu makharijul hurufnya, ya, bagaimana bisa membedakan a, bagaimana bisa membedakan ain, bagaimana bisa membedakan kaf, bagaimana bisa membedakan qaf dan lain sebagainya, ya. Nah, lebih baik itu anak-anak. Bagaimana bisa membedakan panjang pendeknya, ini hukum bacaan apa, seperti itu lebih baik lagi, ya, begitu anak-anak. Ya, ayat-ayat kauniyah di sini sudah dijelaskan, itu semuanya ketika apa itu berlaku bagi orang-orang yang berpikir anak-anak, atau ulul albab. Ulul albab itu apa anak-anak? Orang yang memiliki akal dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Contoh sepele, mohon maaf, ketika kita menjatuhkan sesuatu, kayak contohnya ya, mana jauh itu di sana. Contoh, ketika kita menjatuhkan barang, ya, ketika kita menjatuhkan barang, kenapa kok terjunnya ke bawah? Kenapa kok tidak ke atas? Lah ini bagi orang-orang yang berpikir atau ulul albab itu pasti akan memikirkan. Dan ini ilmu pengetahuan anak-anak. Ini ilmu pengetahuan. Ya toh? Kenapa kok air turun dari atas ke bawah? Kenapa kok air bisa menyesuaikan tempatnya? Kenapa kok dan lain sebagainya? Itu kejadian-kejadian alam. Kenapa terjadinya siang? Kenapa terjadinya malam? Kok bisa terus di malam hari mungkin yang menjadikan latar belakang adanya lampu, ya, ilmu pengetahuan itu karena apa? Mungkin memikirkan ulul albab, orang-orang yang berpikir gelap, butuh penerangan dan lain sebagainya, sehingga wujudlah lampu siang hari dan lain sebagainya, ya. Nah, itu berlaku bagi orang-orang yang mau berpikir. Semua orang dikarunia pikiran. Semua orang dikarunia akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hanya beberapa yang mau menggunakan akalnya. Kebanyakan dari kita itu diperbudak oleh akal. Contoh diperbudak oleh akal ketika, mohon maaf, anak-anak punya tugas, dapat tugas dari gurunya. Ya, seumpama tugas mengerjakan matematika seumpama, ataupun Al-Qur'an hadis. Kamu mencari jawaban tidak temu-temu, ya. Akhirnya kamu diperbudak oleh akal. Lah, males lah, ya. Akhirnya apa? Tidak dikerjakan. Itu bukan ulul albab. Itu bukan orang-orang yang dikaruniai otak akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita, wujud terima kasih kita dikaruniai oleh Allah sebuah ciptaan yang wujudnya otak ataupun akal ini, ya wujudnya apa? Digunakan untuk berpikir. Insya Allah itu merupakan wujud syukur kita, dan ketika kita mau bersyukur menggunakan nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang pintar. Yang ada hanya mereka yang malas, yang mau diperbudak oleh akalnya, yang tidak mau digunakan akalnya untuk berpikir. Coba kalau dibalik, dikarunia akal, digunakan dengan maksimal, tidak mau diperbudak oleh malasnya, tidak mau diperbudak oleh akalnya, kita semuanya akan jadi orang-orang ulul albab. Ya toh? Nah, buang malasnya sejauh-jauhnya. Lebih-lebih di masa pandemi seperti ini, kita harus lebih giat, lebih kuat dalam melawan kemalasannya. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi orang-orang ulul albab itu tadi, ya, ayat yang 190 itu la ayatil liulil albab, semuanya itu berlaku bagi tanda-tanda
tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Nah, siapa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sepi ataupun ramai, dan mereka memikirkan akan rahasia-rahasia penciptaan, ya, penciptaan langit dan bumi, ya. Itu ulul albab. Atau pada intinya adalah apa? Ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dan mau berpikir, ya, mau berpikir atas karunia, mau memanfaatkan atas karunia Allah yang wujudnya otak. Oke, ya, itu ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang ulul albab itu seraya berkata apa? Ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka, ya. Jadi sambil tadi selalu mengingat Allah. Jadi ketika, mohon maaf anak-anak, ketika kita melakukan tadabbur alam, melakukan perjalanan, kenapa kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini? Salah satunya apa? Untuk li ashkuru ala nikmatillah, untuk bersyukur atas nikmat Allah dan berpikir kenapa kok ada terjadinya gunung, terjadinya tatanan pohon-pohonan, hutan dan luar ciptaannya Allah yang sangat luar biasa ini. Dianjurkan untuk bersyukur, ya, berpikir. Nah, itu, ya, itu karakter ataupun ciri-ciri orang ulul albab, ya. Itu surat Ali Imran ayat 190 191. Sekarang surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yuk dibuka bareng-bareng. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat ke-58 anak-anak. Sampun? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei wong-wong sing beriman, idza qila lakum tafassahu, nalikane diomongi maring sampean, idza qila lakum tetkalane ana sing ngomong maring lakum maring sampean, tafassahu, ya, untuk memberikan kelonggaran, untuk memberikan tempat, untuk memberikan kelapangan, fil majalisi, di dalam sebuah majelis, maka fafsahu, berikanlah kelonggaran, berikanlah kelapangan, berikanlah tempat. Yafsahillahu lakum, ya, Allah sampun janji di sini ketika kita mau memberikan kelonggaran, maka apa? Allah juga akan memberikan kelonggaran kepada kita, akan melapangkan, memberikan kelapangan untuk kita yang mau memberikan kelapangan. Jadi surat Al-Mujadalah ayat 11 ini asbabun nuzulnya ketika dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, anak-anak. Ya, jadi suatu saat diumumkan, wahai orang-orang, wahai umatku, wahai yang kemarin ikut perang Badar, mohon nanti setelah Jumat
berkumpul ya di suatu majelis, semua yang ikut perang Badar mohon untuk bisa berkumpul. Ya. Ada setelah singkat cerita sudah berkumpul, ternyata ada yang terlambat anak-anak. Ya. Ada yang terlambat. Terus Kanjeng Nabi memerintahkan minta tolong yang depan untuk geser ke belakang, yang depan nanti dikosongi untuk yang terlambat. Ya. Jadi ini menginstruksikan seperti ini. Ketika kita dalam satu majelis, lebih baiknya ya kita harus manut kepada ahli majelisnya. Ya. Kepada ahli majelisnya. Seumpama dalam satu majelis di kelas di kelas ahli majelisnya siapa? Guru, ustadz. Ketika ustadz memerintahkan, Mbak minta tolong, Mas minta tolong kamu pindah ya, ini biar nanti diduduki oleh si A seumpama. Seperti itu berarti kamu manut ya, dan lain sebagainya. Itu etika dalam satu majelis ya. Kalau kesepakatannya diperintahkan untuk jangan membuat kegaduhan, ya jangan buat kegaduhan, perhatikan, ya diperhatikan dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Ya. Jadi itu ketika kita berada dalam satu majelis, kita harus manut pada ahli majelis. Begitu ya. Wa idza qilang syuzu bang syuzu, dan ketika diperintahkan untuk berdiri ya berdiri. Ketika tadi diperintahkan Mas, Mbak minta tolong dikosongi ya yang depan ya, untuk diduduki oleh Mas A atau Mbak A. Terus nanti minta tolong kamu berdiri pindah ke belakang atau pindah di samping kanan atau samping kiri atau di belakangnya, manut sama ahli majelisnya. Begitu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu ya alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Mohon maaf kebalik. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi mohon maaf anak-anak, iman dan ilmu itu penting. Ya. Contoh mohon maaf, ketika kita mengamalkan sholat anak-anak, ketika kita mengamalkan sholat berarti kita beriman. Akan tetapi kalau seumpamanya tanpa ilmu, itu nonsen ataupun mardudatun la tuqbalu, akan ditolak dan tidak akan diterima. Ya. Jadi antara ilmu dan iman dan ilmu itu saling melengkapi. Ataupun mohon maaf kebalikannya, dua ilmu tapi orang lakoni, dua ilmu tapi orang sholat, ya percuma. Jadi Allah di sini akan mengangkat derajatnya bagi siapa? Bagi yang beriman dan yang berilmu. Tidak hanya beriman saja, tapi juga berilmu. Tidak hanya berilmu saja, tapi juga beriman. Jadi ya sholate yang ngerti sholate dilakoni, yang ngerti ilmu nih sholat, ya ngerti ilmu nih sholat, ya sholatnya dilakoni, ya tidak hanya satu saja yang dilakoni. Tahu ilmunya tapi tidak dilakoni, nonsen, sia-sia. Ataupun kebalikannya, yang beribadah sholat tapi tidak tahu ilmunya, juga mardudatun la tuqbalu. Itu pentingnya ilmu anak-anak. Ya, akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ya, orang-orang yang beriman dan ilmu ya. Ya, itu dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Terakhir anak-anak, hadisnya mari kita ditirukan ya, ditirukan. Saya baca, anak-anak menirukan. Bisa dilihat di buku paketnya, di aplikasi buku paketnya halaman 97. Halaman 97 sudah
Sebentar ya, ini sedikit lagi. Ya, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Hafsu ibnu Sulaiman qala haddatsana Katsir ibnu Shindir an Muhammad ibn Sirin an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham ibnu Ammar. Ya, haddatsana dan ceritaake Hisham ibnu Ammar. Ya, siapa yang menceritakan Hisham bin Ammar? Qala haddatsana Hafsun ibnu Sulaiman. Telah bercerita juga Hafsun bin Sulaiman. Haddatsana Katsir ibnu Shindir, ya, telah bercerita. Jadi Hisham dapat cerita dari Hafsun, Hafsun dapat cerita dari Katsir, ya, Katsir dapat cerita dari Muhammad bin Sirin, ya, Muhammad bin Sirin dapat dari Anas bin Malik. Ya. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sampun dawuh. Thalabul ilmi sak temene loro ilmu iku faridatun wajib. Ini wajibnya wajib ain ya. Bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Kalau fardu ain itu harus dilakukan oleh semua ya. Kalau fardu kifayah itu iya, perwakilan. Kalau sudah ada yang mewakili maka sudah gugur kewajibannya. Kepada siapa? Ala kulli muslimin, saben-saben wong Islam, entah itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi, ya, dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, ya. Kamuqallidil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Ya. Bagaikan apa? Memakaikan intan permata dan emas kepada binatang. Ya. Jadi penting bagi kita ya dalam mencari guru, ya, dalam mencari ustadz, ya, ataupun kiai, kita harus benar-benar memilih bahwasanya guru itu ataupun ustadz itu benar-benar mampu dan menguasai ilmu. Ya. Begitu ya. Dan harus diamalkan anak-anak, tidak diragukan lagi ya. Jadi kalaupun salah menempatkan ilmu kepada orangnya, itu bagaikan memakaikan apa? Bagaikan memakaikan emas, bagaikan memakaikan intan, bagaikan memakaikan perhiasan seperti itu kepada binatang ya. Jadi sekali lagi anak-anak dalam memilih guru, satu harus hati-hati, sanadnya jelas dan gurunya itu memahami, ustadznya itu memahami akan ilmu yang akan disampaikan. Kalau kita seperti itu berarti kita akan tepat dalam memakaikan intan, emas, permata dan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Kalaupun salah berarti kita bagaikan apa? Bagaikan memakaikan perhiasan itu kepada binatang, sia-sia, muspro. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah ya sudah selesai materinya. Jadi jangan bosan untuk mencari ilmu, jangan bosan untuk selalu ngaji ya.
kalaupun masa-masa pandemi seperti ini silahkan bisa melalui live streaming, akan tetapi anak-anak harus benar-benar jeli, pintar dalam memilih guru. Ya, jangan sampai anak-anak gara-gara ngaji live streaming di YouTube ataupun di sosial media yang lainnya sehingga anak-anak jadi radikal. Jangan sampai. Tetaplah menjadi anak-anakku yang Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menyejukkan, Islam yang cinta damai, Islam yang cinta persatuan. Begitu anak-anak. Sekali lagi banyak faedah ataupun fadilah daripada orang-orang yang berilmu. Di samping yang tadi saya sampaikan, ya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang meniti, yang mau melakukan perjalanan menuju tempat-tempat ilmu, majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah kita, maka Allah akan menggampangkan kita untuk apa? Masuk min turuqil jannah, masuk menuju pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi. Ya, malaikat akan ridho, akan ridho kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau melakukan mau ngaji ke majelis-majelis ilmu. Ya, wujud ridhonya malaikat itu apa? Nanti ketika kita di padang mahsyar, para malaikat akan mengepakkan sayapnya dan memberikan keteduhan kepada kita. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal khinanu fi jawfil ma'i. Semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi, yang ada di langit, ya, yang ada di dasar lautan pun akan apa? La yastaghfiru lahu, akan memohonkan ampun, jaluk ke ngapura kepada jaluk ke ngapura atas dosa-dosanya orang alim kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah untuk thalabul ilmi, teruslah untuk mencari ilmu, jangan bosan mencari ilmu. Terapkan mindset di dalam diri kita, satu hari harus bertambah ilmu, minimal satu ilmu. Maka anak-anakku semuanya yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa untuk absen, jangan lupa untuk melakukan untuk komen di live chatnya ataupun di kolom komen dengan mencantumkan nama dan kelasnya, agar saya bisa memantau siapa yang sudah menyaksikan live ini, yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahiran wa batinan, sehat zahir, sehat batin, ya, selalu dikaruniai kemudahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan keturunan, keberkahan rezekinya, dimudahkan rezekinya kedua orang tua kita sebagai modal kita untuk thalabul ilmi. Segala kelebihan datang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.